Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Hanifah Putri. Baik, di kesempatan kali ini alhamdulillahnya Allah beri kesempatan lagi kepada saya. Ini hari yang ketiga. Ya, semalam itu saya rekaman tapi belum saya upload. Terus ini sore, biasanya saya tuh rekaman itu malam. Cuma saya lagi pengen sore ini, dari tadi pengen rada dijerawat ya. Terus untuk di materi kali ini kita bahas arba'in lagi halaman ketiga, yaitu kita mulai masuk materi pokok. Bisa dilihat, mungkin PDF-nya ada nanti dibuka PDF saja. Nah, ini dia. Jadi alhamdulillah alamin. Subhanallah, kok baru aja mulai kok subhanallah. Apa? Qala al-musannifu rahimatullahi ta'ala wa nafa'ana wa bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke materi lagi. Nah, ini itu di kitab ini tuh dikumpulkan dari beberapa astagfirullahaladzim, sorry. Jadi di kitab ini dikumpulkan dari beberapa kitab-kitab besar. Misal ini juga ada Jurumiyah, Alfiyah, terus Hasyiah Soban. Iya gak sih, Hasyiah itu juga apa tentang nahu gak sih? Aku belum belajar di situ soalnya. Terus pokoknya beberapa kitab-kitab besar itu, kitab-kitab besar tentang musorok. Terus ya Allah, ini ganggu banget. Biasanya gak pernah jerawatan ya, jengkel banget. Terus langsung kita mulai saja pada ininya. Maaf sudah basa-basi nggak jelas. Oke, kita lihat sini. Di sini adalah kalimah. Apa itu kalimah? Kalimah adalah ucapan yang satu. Sedangkan di kitab lain ada kalam. Kalam itu adalah lafaz yang tersusun serta berfaedah dengan menggunakan bahasa Arab. Sedangkan kalimat ini adalah ucapan yang satu, beda. Misal contohnya, saya kemarin jelaskan, aku makan dengan sendok, Zaid makan dengan sendok. Jadi Zaid itu nama, makan itu pekerjaan, dengan itu juga menjadi pekerjaan, sedangkan sendok itu nama barang, ya kan? Nah, kalimat itu dibagi menjadi tiga. Apa saja? Isim, fi'il, huruf. Isim itu adalah nama, ya bisa nama orang, nama barang, atau kecuali nama pekerjaan. Terus nama benda atau nama orang, nama makhluk hidup. Nah, nama makhluk hidup. Terus fi'il itu pekerjaan. Fi'il itu pekerjaan, kayak misal kita sedang makan, akan melakukan sesuatu, terus kita sebentar akan memancul. Itu kan fi'il itu kan ada berbagai macam-macam waktunya. Ada yang setelah, ada yang sedang dilakukan, atau yang sudah dilakukan. Nah, kalau di Indonesia itu, bahasa Indonesia itu apa ya? Tidak tahu. Nah, terus ini terakhir huruf. Huruf itu tidak nama, tidak pekerjaan. Jadi itu kayak ya cuma sebagai penambah, maksudnya apa ya, penyempurna. Kok penyempurna apa sih? Udah buat sambungan kalam gitu loh, kayak sambungan kata gitu. Ya Allah, intinya gitu. Dia tidak nama, tidak pekerjaan, gitu aja ya. Terus bagaimana cara menentukan itu kok kalimat isim? Nah, di sini ada tanda-tandanya kan. Di sini di kitab arba'in, tanda-tanda kalimat isim itu ada 7. Kalau di Jurumiyah kalau nggak salah itu ada 5. Nah,
di sini kita sebutkan di sini aja, biasa Badruniyah atau Alfiyah dan lain-lain. Jadi di sini tanda-tanda kalimat isim itu ada 7. Pertama tanwin, al, kedua al, ketiga jer, terus huruf jer, mudhof, musatileh, enggak. Ulangi, tanwin, al, huruf jer, tanwin, al, jer, huruf jer, mudhof, mustatileh, enggak. Apa sih itu tanwin? Tanwin itu adalah harokat yang double. Tahu kan kalau bacaan khairun, terus amalun, itu kan lun, herun, itu kan harokatnya double ya. Tanwin itu ada 3, yaitu dumah tanwin, atau disebutnya biasa itu disebut orang-orang biasanya itu dumah ten. Ya dulu aku nyebutnya juga gitu, dumah ten, karena dia punya harokat yang double. Terus dumah tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin. Jadi yang dumah tanwin itu contohnya zaidun, dun, nah itu kan harokatnya double. Terus yang fathah contohnya zaidan, yang kasrah contohnya zaidi. Terus al, berarti kalau ada tanwin berarti itu kalimat isim. Nah ya benar. Terus kalau ada al juga itu kalimat isim, ada jer kalimat isim, ada huruf jer kalimat isim, terus mudhof kalimat isim, dari musatilah kalimat isim, jadi binda juga ada, berarti dia kan kalimat isim. Terus selanjutnya yang kedua itu al. Ya kalau kan rata-rata kan di kitab-kitab di Al-Quran itu kan mesti ada al khair, al faqir, itu kan mesti ada tambahan alnya ya. Nah itu yang dimaksud al. Contohnya alhamdu segala puji. Al ini kan ada alnya atau alhamdu, kan kalimat asal alhamdu itu hamidah. Nah terus ditambah al jadi alhamdu. Nah berarti dia kalimat isim. Kalau hamidah itu beda lagi, dia jadi kalimat fi'il karena tidak ada tanda-tanda kalimat isimnya, dia menjadi nama pekerjaan. Nah terus yang ketiga, tanda-tanda dia disebut kalimat isim itu jer. Apa sih jer itu? Jer itu ada 3. Jer itu ada 3, kasroh tanwin, mudhof ilaih. Jadi bisa disebut jar itu tuh enggak juga sih, nanti ada jar itu bisa berupa fathah juga ada. Terus tapi di sini kan cuma disebutkan jar itu kasroh tanwin huruf ilaih. Jadi yang kasroh semisal contoh ismi, karena dia disambungkan dengan huruf jar ba, jadi mimnya itu dibaca kasroh, jadi harokatnya kasroh, bismi. Terus kasroh tanwin contohnya zaidin, nah itu kan dibaca kasroh juga, din. Nah terus mudhof ilaih. Apa sih mudhof ilaih? Oh jadi sini belum dijelaskan. Mudhof ilu astagfirullah. Mudhof ilaih itu susunan kedua dari idhofah. Jadi idhofah itu tuh kayak misal 2 atau beberapa kalimat yang dia tuh berada di urutan kedua. Misal bismillah, bismi, bismi sama Allahi, jadi Allah itu jadi mudhof ilaih. Tapi kalau di sini kan contohnya Rabbil Alamina, Rabbi itu mudhof, al alamina itu mudhof ilaih. Nanti di sini ada keterangannya mudhof sama mudhof ilaih. Terus mudhof itu susunan pertama dari idhofah. Jadi Robbi ini mudhof, al alamina mudhof ilaih. Apa isi idhofah? Idhofah itu susunan mudhof dan mudhof ilaih. Terus tanda yang keempat, dia disebut sebagai kalimat isim, yaitu ada huruf jar. Huruf jar itu ada berapa sih? Kalau di sini ada 29. 29 ya Allah, ngawur. Di sini ada 19. Di sini ada 19. Kalau ada sih yang menyebut di Alfiyah kalau nggak salah, kalau nggak di kitab mana gitu ada yang bilang kalau
huruf jar itu ada 20 ketambahan la'alla. La'alla itu masuk di bukan di huruf jar, dia tuh bukan huruf jar pokoknya itu. Dan kata kayak saya juga itu hadis yang menyebutkan la'alla itu huruf jar itu hadis doif kalau nggak salah, ya kalau salah ditegur saja. Nah terus ada berapa sih huruf jar itu? Kita sebutkan min, ila, dibacanya sesuai dengan panjang pendeknya. Kalau di kita min, ila, an, ala, fi, rubba, wawu, rubba, ba, kaf, lam, wawu, kosam, ba, kosam, ta, kosam, mundu, kola, kada, hasya, hatta. Nah, jadi tadi ada 19, min, ila, an, ala, fi, rubba, wawu, rubba, ba, kaf, lam, wawu, kosam, ba, kosam, ta, kosam, mundu, kola, ada, hasya, hatta, 19 ya kan. Terus di sini itu ada faidah-faidahnya. Jadi min itu faidahnya ibtida, ba isti'anah, mud dorfiyah. Oh ini jajar kesini deh, horizontal dia. Ternyata min faidahnya ibtida, ila intiha, an mujawaza, ala isti'la, fi dorfiyah, rubba taqlilat taksir, au rubba taqlilat taksir, ba isti'anah, kaf tasbih, lam milki, wawu kosam kosam, ba kosam kosam, ta kosam kosam, mud dorfiyah, mundu dorfiyah, kola istisna, ada istisna, hasya istisna, hatta goya. Ini tuh ada artinya sendiri. Jadi ibtida tuh artinya apa ya? Bisa permulaan atau memulai atau dari. Nah pokoknya min itu kan artinya kan biasanya dari ya, ila itu ke, an itu juga dari, tapi dia beda kaidah gitu loh. Nah jadi nanti cara nyambungnya itu beda, sedangkan pokoknya beda nanti cara nyusun kalimatnya. Terus ini min apa, minal masjidi, dari masjid. Terus ila kemana dia, pokoknya gini gitu. Nanti sambungannya beda-beda, jadi faedahnya juga beda-beda. Nah terus dia disebut sebagai kalimat isim itu ada menjadi mudhaf. Tadi sudah dijelaskan, mudhaf itu adalah susunan pertama dari idhofah ya kan. Terus idhofah itu adalah susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Sedangkan mudhaf ilaih contohnya sedangkan mudhaf ilaih susunan kedua dari idhofah. Sebagai contoh, Rabbil alamina, Rabbi itu mudhaf, al-alamina mudhaf ilaih. Dan kalimat Rabbil alamina itu adalah idhofah. Ada kok yang banyak juga, semisal contoh di tapak menanammu apa ya, pokoknya itu sampai 4 kalimat, 4 kosakata. Jadi ini jadi mudhaf, terus mudhaf ilaih. Nah itu 4 kata itu disebut dengan idhofah. Nah, lalu dia disebut sebagai tanda kalimat isim itu adalah musnad ilaih. Musnad ilaih itu apa ya, kok lupa ya. Pokoknya musnad ilaih itu ada 6. Apabila menjadi fa'il, naibul fa'il, mubtada, isimnya kana wa akhwatiha, isimnya inna wa akhwatiha, maf'ul bih pertamanya donna wa akhwatiha. Yang fa'il contohnya doroba zaidun, siapa yang memukul? Zaid. Doroba memukul zaidun sopo zaid. Nah sopo mana jawanya kan gitu ya. Fa'il itu kan biasanya siapa, fa'il itu siapa, maksudnya dalam artian fa'il itu siapa. Jadi doroba zaidun, doroba memukul, zaidun siapa yang memukul? Zaid. Nah,
itu. Terus naibul fa'il itu contohnya duriba zaidun, dipukul. Duriba zaidun, dipukul. Siapa yang dipukul? Zaid. Duriba zaidun. Nah, terus mubtada, contohnya zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Zaid berdiri. Kalau maknanya itu utawi ya. Terus mana Indonesia itu mana Indonesia yang utawi itu apa? Pokoknya mubtada itu sebagai permulaan kata biasanya. Nanti ada penjelasan sendiri tentang mubtada. Terus isim makan wa akhwatiyah. Jadi nanti misal dia masukin karena Zaidun iman dan teman-temannya. Terus karena itu ada 13 kalau nggak salah. Karena amsa asbaha adhadul labata suru laisa madama madala mafaka mafaki mazariha magama. Nah itu kalau dimasukin teman-temannya itu yang lain berarti dia masukkan berarti dia kalimat isim. Jadi isimnya kana wa akhwatihah. Terus isimnya inna wa akhwatihah. Misal contoh inna Zaidan imun. Nanti ini kok kenapa kok karena Zaidun iman itu Zaidunnya jadi dumah ngelek HP itu. Terus yang imannya itu jadi fathah. Nanti ada pengamalannya sendiri untuk ana dan inna. Mungkin itu ada di halaman terakhir. Oke. Terus inna Zaidan imun, sedangkan yang inna itu bila bertemu dengan inna itu kok setelahnya fathah, lalu nggak setelahnya juga sih, biasanya itu bisa dilewati beberapa huruf dulu. Enggak sih, biasanya ada yang dilewat beberapa huruf kayak ada contohnya, tapi aduh ya aku malas nyari. Sorry. Terus maf'ul bih pertama dona. Misal contoh donantu Zaidan iman. Nah kalau donantu ini sama-sama nasab. Ya itu bahasanya nasab. Rofa nasab jar jazm. Jadi kalau rofa itu dia lebih dominan ke dhammah. Nasab itu lebih dominan ke fathah. Kasroh jar itu lebih dominan ke kasroh, sedangkan jazm itu lebih dominan ke sukun. Terus dia bisa disebut sebagai kalimat isim, yaitu terakhir tanda tanya sebagai nida. Apa sih nida itu? Nida itu panggilan, kayak hai Zaid, halo, kayak hai Zaid. Kan di sini kan ada panjang-panjangnya. Jadi piye to begaku iki. Semisal jadi nida itu panggilan. Jadi huruf nida itu jadi huruf nida. Kalau dimasuki huruf nida berarti nida itu, tapi biasanya disebutnya di cara nakibnya itu ditulis nida. Terus huruf nida itu ada 8. Hamzah ai ya wa. Hamzah ai ya wa. Kan biasanya kan yang biasa di hadis-hadis itu kan ya Zaid, ya Abu Bakar, ya biasanya kan yang sering dipakai itu kan ya, jarang tuh ada Zaid kan jarang. Terus di sini tuh ada faedah-faedahnya, faedah huruf nida. A itu nida lil qorib, nida lul bait, nida ul bait, nida ulil bait, nida ul bait biasanya aku nyebut itu ai nida lil qorib, ai nida lil bait, ya nida lil qorib wal bait, aya nida lil bait, haya nida lil bait, wa nida lil bait. Jadi kalau a itu untuk panggilan yang dekat, a untuk panggilan jauh, sedangkan ai panggilan dekat, ai panggilan jauh, tunggu. Sedangkan ya itu untuk panggilan dekat dan jauh. Jadi makanya biasa orang-orang Arab itu manggilnya ya Zaid, Zaidun, ya Qamarun. Terus lanjut fiil.
Fi'il itu pekerjaan. Fi'il itu ada 3, madi, mudhari, amar. Apa madi? Masa lampau. Mudhari masa sekarang. Amar masa amar itu perintah. Nah, mudhari jadi pada madi itu masa lampau, jadi masa yang telah dilalui. Sedangkan mudhari masa yang sekarang atau yang akan datang. Kalau sedangkan amar itu adalah perintah untuk melakukan sesuatu. Terus madi, tanda-tanda kok dia bisa disebut fi'il madi, tanda-tandanya apa? Yaitu patut, ta'nis, sakinah. Ta'nis sakinah itu semisal contoh dorobat. Maksudnya dia patut itu maksudnya bisa dimasuki ta'nis sakinah. Yang di sini kan contohnya doroba. Nanti di sebelah sini itu ada kiasannya. Jadi kenapa kok bisa ta'nis sakinah itu apa? Doroba. Jadi kan doroba itu bisa dimasuki ta'nis sakinah, contohnya dorobat. Nah, dorobat tak sukunnya itu termasuk ta'nis sakinah. Dorobata. Nah, tanya itu juga ta'nis sakinah. Ya kan sih? Tati itu tumatum tunana. Nah, ya. Terus mudhari. Tanda-tanda fi'il mudhari, kok dia bisa dikatakan fi'il mudhari itu kenapa? Karena kemasukan huruf mudhoro'ah. Ada berapa huruf mudhoro'ah? Ada 4, yaitu hamzah, nun, ya, ta. Nah, kan semisal ada contoh yadribu sedang memukul atau akan memukul. Terus bisa adribu, nadribu. Kan itu penggunaannya tergantung apa? Siapa kalam kah? Pokoknya tergantung kalimatnya itu. Dia menceritakan apa? Kalau ta itu biasanya dia laki-laki sedang memukul. Terus adribu saya sedang memukul. Terus nadribu, nad itu nun itu nahnu berarti itu kita sedang memukul. Terus fi'il amar, tanda-tanda fi'il amar apa? Menunjukkan makna perintah dan patut ya muannas mukhatabah. Contohnya idrib pukullah, iqra bacalah. Nah, itu berarti fi'il amar karena dia memerintahkan. Nah, terus terakhir tanda-tanda kalimat huruf, dia tidak nama tidak pekerjaan. Nah, yaitu tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il, berarti tidak bisa dimasuki tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Nah, begitu. Jadi kalimat huruf ya udah gitu aja. Contohnya ba, kan di sini kan juga ada huruf jar. Jadi huruf jar itu yang dimaksud dia semisal contoh bismillahirrahmanirrahim, ba itu kalimat isim. Ba itu kalimat isim, ya Allah ya Rabbi subhanallah. Ba itu kalimat huruf. Ya, huruf apa? Huruf jar. Tapi bukan berarti dia masuk di kalimat isim, enggak, berarti dia masuk di kalimat huruf karena dia tidak namanya ada pekerjaan. Kan bismillahirrahmanirrahim itu kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus di sini kan ada ba, kerjanya isti'anah, yaitu artinya minta tolong. Iya nggak sih, minta tolong kayaknya. Mungkin kalau salah bisa dikoreksi lagi. Terus nanti huruf ini ada pembagiannya, ada penjelasannya sendiri di halaman 5 sama halaman 6 kalau nggak salah. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maafkan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Coba buatku itu gitu. Tengok ah.
Dadah. Assalamualaikum.